Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Arifah Septi Rahmasari, NIM 1710312620007. Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Di sini saya ingin memaparkan video animasi saya tentang working in teamwork. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah komunikasi bisnis. Sebelum memaparkan materi, izinkan saya menampilkan animasi yang berkaitan dengan materi saya. Selamat menyaksikan. Mau bayar nih. Iya, ajaknya enak. Namanya Reno. Wajahnya memang tampak serius, padahal dia sebenarnya sedang memainkan game favoritnya. Tapi sebenarnya dia itu pintar dan sering dibayar untuk membuat tugas kuliah orang lain. Kalau yang ini namanya Nina. Aku yakin kalian bisa menebak dia sedang apa atau ngapain. Si Ratu Sosmed ini juga salah satu teman baikku. Followersnya jangan ditanya, lihat aja sendiri di IG-nya. Kelebihannya itu desain, sisanya pas-pasan. Dan nama gue sendiri adalah Badu, mahasiswa yang biasa-biasa aja. Guys, makan. Kisah kami dimulai dari sini. Badu, sini sebentar. Kamu kuliah jurusan IT kan? Iya nih om, ada apa om? Nah, jadi gini Badu. Perusahaan Om sedang membutuhkan website untuk mengelola data perusahaan agar lebih praktis dan mudah dikontrol. Badu bisa kan buatkan untuk Om? Tapi om, Badu nggak bisa. Gimana kalau kerjasama bareng teman-temanmu? Anggap aja jadi proyek pertama kalian. Oh iya ya, kan ada Reno dan Nina. Reno jago ngoding dan Nina jago desain. Pasti bakalan asik nih kerja bareng-bareng mereka. Kalau ini berhasil, Jadi gimana Badu? Bisa kan? oke om, Badu terima. Jadi gitu guys, udah ku terima tawaran dari omku nih. Soal bayaran gak usah takut. Yuk kita buat sama-sama. Maksudnya? Jadi intinya kita bikin sebuah sistem manajemen kelola data untuk perusahaan omku. Reno, kamu bagian ngoding. Kalau Nina bisa handle bagian desainnya. Aku malas mau nerima proyek perusahaan. Permintaannya inilah, itulah, tapi mau jadi cepat. Aku gak yakin desainku cocok. Loh, kok kalian bisa gitu teman-teman? Aku terima proyek ini karena aku ingin kita bisa berbuat lebih dan kemampuan yang kita miliki. Kalau ini berhasil, kita bisa ambil proyek lebih besar ke depannya. Lagian, kamu ngapain ngambil proyek ini tanpa bilang dulu ke kita? Biasanya kamu nerima job orang lain. Kenapa job teman baik sendiri malah ditolak sih? Udah. Jangan sok deh ambil proyek besar. Kalau buat keputusan aja masih seenaknya. Aku langsung terima karena aku ingin buat proyek ini bersama kalian. Badu, tunggu. Reno, perkataanmu tadi sepertinya berlebihan deh. Pasti Badu ada alasannya sendiri menerima proyek itu tanpa sempat bilang ke kita berdua. Ya walaupun gitu, harusnya sebelum nerima dia diskusi dulu ke kita. Aku gak suka aja tiba-tiba dikasih proyek kayak ini. Kalau misal proyeknya ternyata susah, gimana? Terus kita mau apa? Yang kena ya kita juga. Kalian mana mau tahu? Iya sih, tapi Badu kan teman kita. Bener juga kata Reno. Aku
sudah membuat keputusan seenaknya saja tanpa pikir panjang. Aku harus bagaimana ini? Akhirnya, aku berusaha mengerjakan proyek dari paman sendirian, tanpa bantuan Nina dan Reno. Hubunganku dengan Reno dan Nina menjadi jauh. Kami seperti tidak kenal satu sama lain. Website paman belum siap dan waktu tinggal 2 bulan lagi. Kenapa tidak ada yang mau gabung dengan timku? Aku tidak belum menyerah. Yang penting berusaha dulu sebisa mungkin. Sudah hampir 1 bulan, kita tidak ngumpul bareng Badu. Sepi ya. Benar juga kata Nina. Sepertinya hari itu Badu menerima proyek pamannya karena dia sudah percaya dengan kami sebagai temannya. Ren, sepertinya Badu sampai sekarang ngerjain proyeknya masih sendirian deh. Dia masih buat iklan gitu di Instagramnya untuk nyari tim develop project. Serius? Iya, lihat deh ini. Nina, ayo kita bantu Badu. Wah, bener nih. Bentar, aku ajak si Badu ke sini. Hari itu, kami saling meminta maaf dan perbaikan. Reno dan Nina sepakat untuk membantuku kembali, dan akhirnya kami bersama-sama mengerjakan proyek dari pamanku. Hari demi hari, kami jalani dengan penuh kesibukan. Setelah pulang kuliah, kami langsung berkumpul dan mengerjakan proyek paman bersama-sama. Hingga akhirnya proyek paman selesai tepat pada waktunya. Kami begitu senang, apalagi melihat paman yang tampak bangga dan kagum melihat website yang kami kerjakan. Kok ngeblur? Nah, gini baru oke. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku, Nina. Vlog kali ini, aku ingin membagikan sedikit cerita mengenai perusahaan IF. Sebagai informasi tambahan, perusahaan IF ini adalah perusahaan yang aku dan kedua temanku rintis bersama dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan jasa pembuatan website atau software semacamnya yang berhubungan dengan teknologi komputer. Yuk, langsung aja kita lanjut. Ren, say hi. Serius amat, Ren. Badu, say hi dong ke kamera. Hai, ada apa nih? Badu, ceritain sedikit dong, awal mula perusahaan ini bisa dirintis. Bagaimana suka dukanya? Kalau nggak salah, ya sejak waktu itu, Nen. Saat kita masih kuliah. Masih ingat kan? Pamanku minta dibuatkan website untuk perusahaannya. Lalu aku ajak kamu dan Reno. Tapi kita jadi ribut karena saat itu aku terlalu gegabah mengambil keputusan sendiri. Tapi untung aja kita akhirnya baikan dan mulai bekerja sama menyelesaikan website paman. Baru deh setelah itu kita jadi makin kompak dan beraniin diri ambil proyek-proyek lain. Hingga akhirnya jadilah perusahaan ini, sebuah perusahaan yang menerima jasa pembuatan software. Intinya perusahaan ini bisa ada berkat usaha kita semua. Jadi teman-teman, kita bisa melakukan kebaikan dimulai dari hal kecil, yaitu membantu orang lain, tetap kompak, dan jangan ragu menggunakan teknologi untuk kebaikan ya.
Itulah animasi teamwork, dreamwork yang berkaitan dengan materi saya. Selanjutnya saya akan memaparkan materi saya yaitu tentang working in teamwork. Working in teamwork. Apa itu working in teamwork? Working in teamwork berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti bekerja dalam kerja tim. Teamwork atau kerja tim merupakan bentuk kerja kelompok yang bertujuan untuk mencapai target yang sudah disepakati sebelumnya. Teamwork merupakan sekumpulan individu yang bekerja sama, memiliki komitmen saling tergantung satu sama lain, dan mempunyai keterampilan. Dalam sebuah tim yang dibutuhkan adalah kemauan untuk saling bergandeng tangan menyelesaikan pekerjaan. Misalnya, satu orang tidak bisa menyelesaikan pekerjaan atau tidak ahli dalam pekerjaan yang diberikan, maka dapat dikerjakan oleh anggota tim lainnya. Inilah yang dimaksud dengan kerjasama tim. Beban dibagi untuk satu tujuan bersama. Teamwork merupakan sarana yang sangat baik dalam menggabungkan berbagai talenta dan dapat memberikan solusi inovatif suatu pendekatan yang mapan. Selain itu, keterampilan dan pengetahuan yang beraneka ragam yang dimiliki oleh anggota tim juga merupakan nilai tambah yang membuat teamwork lebih menguntungkan jika dibandingkan seorang individu yang brilian sekalipun. Tujuan bekerja dalam tim. Berikut ada beberapa tujuan bekerja dalam tim. Yang pertama, kesatuan tujuan. Setiap anggota tim memiliki kesamaan visi, misi, dan program kerja. Kedua, efisiensi. Setiap anggota tim menyelesaikan tugas atau pekerjaan secara cepat, cermat, dan tepat tanpa pemborosan dan kecerobohan. Ketiga, efektif. Setiap anggota tim memiliki tujuan yang jelas, memiliki keterampilan yang memadai, memiliki komitmen, saling percaya, memiliki komunikasi yang baik, memiliki kemampuan berorganisasi, dan memiliki kemampuan yang tepat. Manfaat bekerja dalam kerja tim. Adapun manfaat bekerja dalam kerja tim adalah sebagai berikut. Yang pertama, bisa menghasilkan ide yang lebih kreatif. Tidak dapat dipungkiri, kreativitas merupakan salah satu hal yang dikedepankan di dunia kerja, khususnya di industri kreatif yang terus berkembang pada saat ini. Ide-ide yang kreatif harus selalu dibutuhkan. Jika seseorang bisa menghasilkan ide kreatif sendirian, tentu saja itu merupakan suatu hal yang bagus. Namun ada kalanya ide kreatif yang seringkali muncul di dalam pemikiran bisa saja tidak mampu muncul. Di sanalah fungsi teamwork memberikan manfaat yang besar. Kedua, beban kerja berkurang. Selain bisa menghasilkan ide yang lebih kreatif, teamwork juga dapat membuat beban pekerjaan yang ada menjadi lebih ringan. Pekerjaan yang berat ketika dikerjakan sendirian bisa menjadi lebih ringan jika dikerjakan bersama-sama dengan rekan kerja lainnya. Dengan hal itu, akhirnya pekerjaan dengan beban yang berat bisa terselesaikan tepat waktu dan mendapatkan hasil yang maksimal. Ketiga, meningkatkan kemajuan perusahaan. Tidak ada karyawan yang dapat menguasai seluruh keterampilan yang dibutuhkan perusahaan. Untuk itu diperlukan tim. Dengan bekerja sama dalam tim, setiap karyawan dapat memegang perannya masing-masing dengan keterampilan yang dimiliki sehingga anggota tim yang satu dapat melengkapi anggota tim lainnya. Teamwork yang baik dan tepat di dalam masing-masing tim dapat membuat perusahaan menjadi maju dan membuat perusahaan bisa mencapai target yang selama ini ingin dicapai. Yang keempat, meningkatkan efisiensi kerja. Masing-masing anggota dalam tim mungkin memiliki
pemikiran yang berbeda-beda. Anggota kerja tim harusnya memahami target dalam kelompok dan memiliki satu visi yang sama dalam bekerja. Jika terjalin kerjasama yang baik, efisiensi kerja jadi meningkat. Setiap karyawan akan menjalankan fungsinya secara bersamaan sesuai tanggung jawab masing-masing, sehingga pekerjaan yang menumpuk dapat cepat dibereskan. Peranan tim kerja. Peranan tim secara umum yaitu menggunakan kemampuan dan keahlian unik mereka yang bebas dari berbagai pembelajaran akademis. Misalnya kemampuan mengkoordinasi, kreativitas, dan komunikatif. Berikut ada 9 peran yang harus dipenuhi oleh tim kerja, yaitu 1. Pencipta pembaharu atau kreator inovator, yaitu orang yang mempunyai imajinatif tinggi baik dalam memprakarsai gagasan atau konsep dengan ciri tidak tergantung, suka bekerja sendiri, cara dan gaya kerja tersendiri, pengaturan waktu menurut selera mereka sendiri. Kedua, penjelajah promotor atau explorer promotor. Orang dalam kelompok ini senang mengambil gagasan baru dan memperjuangkan kasus, menemukan sumber daya untuk mempromosikan gagasannya. Kelemahan orang dalam kelompok ini yaitu tidak selalu sabar dalam mengendalikan keterampilan untuk memastikan gagasan ditindaklanjuti secara rinci. 3. Penilai pengembang atau asesor developer, yaitu individu dalam kelompok ini mempunyai keterampilan analisis yang kuat. Paling baik jika mereka diberi kesempatan untuk mengevaluasi dan menganalisis sebelum diambil suatu keputusan. 4. Pendorong, pengorganisasi, atau druster organizer. Individu dalam kelompok ini suka menyusun prosedur operasi untuk mengubah gagasan menjadi kenyataan dan menyelesaikan urusan. Mereka menentukan tujuan, menegakkan rencana, mengorganisasi orang, dan menegakkan sistem untuk menjamin dipatuhinya batas waktu atau deadlines. 5. Penyimpul dan penghasil atau conclude producer. Individu dalam kelompok ini peduli akan hasil. Peran mereka memfokuskan pada ditaatinya batas waktu dan memastikan bahwa semua komitmen ditindaklanjuti. Mereka bangga akan hasil keluaran secara teratur dan sesuai standar. 6. Pengawas dan pemeriksa atau controller inspektur. Individu dalam kelompok ini sangat mempedulikan penegakan dan memperkuat aturan dan prosedur. Mereka menguji rincian dan memastikan agar menghindari ketidaktepatan. Mereka mengecek semua fakta dan angka. Mereka menginginkan semua hal lengkap dan sempurna. 7. Pemerkuat, penasehat atau upholder, maintainer. Pemerkuat pemelihara penting karena memberi kemantapan tim. Mereka akan membela dan bertempur demi tim melawan orang luar. 8. Pelapor penasehat atau reporter advisor. Individu dalam kelompok ini mendengarkan dengan baik dan cenderung tidak menekankan titik pandangnya kepada orang lain. Mereka cenderung mendapatkan informasi sebelum mengambil keputusan. Dan yang ke-9, penaut atau linker. Peran ini tumpang tindih dengan yang lain. Peran ini dapat dimainkan oleh peran-peran sebelumnya. Penaut mencoba memahami semua pandangan. Mereka sebagai koordinator dan integrator. Mereka tidak menyukai ekstriman. Mereka mencoba membina kerjasama di antara semua anggota tim. Mereka memadukan sumbangan anggota tim dan aktivitas meskipun mungkin ada perbedaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan teamwork. Menurut Heckman 1987, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesuksesan teamwork. 1. Tujuan dan arah yang jelas. Tim memerlukan tujuan yang jelas untuk mengevaluasi kinerja mereka. 2. Pimpinan yang baik. Pimpinan dibutuhkan untuk hubungan internal dan eksternal dari tim dan untuk menghadapkan tim ke tujuan mereka. 3. Tugas yang sesuai dengan teamwork.
Tugas harus kompleks, penting, dan menantang sehingga anggota tim memerlukan usaha dan tidak sanggup bekerja individu. 4. Catatan kebutuhan untuk melakukan pekerjaan. Sumber penghasilan bahwa tim butuh memasukkan kedua sumber alat dan pelatihan serta sumber penghasilan personil. 5. Lingkungan perusahaan yang mendukung. Perusahaan harus cukup bertenaga dan berwibawa untuk mengizinkan anggota tim membuat dan melaksanakan keputusan mereka. Berdasarkan teori-teori di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa banyak faktor yang dapat mempengaruhi teamwork, yaitu evaluasi dan penghargaan, hubungan sosial untuk memecahkan konflik internal, dukungan perusahaan, tugas dan tujuan yang jelas, lingkungan perusahaan, serta pemimpin yang berguna untuk memfasilitasi interaksi tim, sehingga menciptakan tim yang sukses.